Di video kali ini aku akan bepergian dari Blitar menuju ke Solo naik dua kereta api ekonomi sekaligus, yang mana keduanya ini kalau di-compare fasilitasnya bagaikan langit dan bumi. Aku sengaja berangkat subuh-subuh gini dengan tujuan untuk ngejar jam penerbangan dari Solo, dan ini adalah jam satu-satunya kalau nggak pengen ketinggalan pesawat. Cerita perjalananku aku mulai dari stasiun Blitar, Jawa Timur. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku berada di stasiun Blitar dan hari ini aku akan ngejar pesawat naik kereta ekonomi. Jadi nanti kita akan transit di Kertosono. Dari Blitar Kertosono ini kita akan naik kereta api komuter line Penataran dengan keberangkatan 4.20 dan dilanjut kita nanti akan naik kereta api Bangunkarta di Kertosono menuju ke Solo. Jarak transitnya kurang lebih sekitar 20 menitan dan ini keretanya mau berangkat. Aku benar-benar mepet tadi. 4 menit sebelum kereta berangkat aku masih di rumah. Sekarang ya 1 menit lagi keretanya akan berangkat. Oke, kita langsung menuju ke kereta ekonomi 1 di bagian depan sana. Kayaknya mau lihat lokomotifnya nggak keburu deh. Kita lihatnya nanti aja ya, soalnya kereta ini bakal kena silang banyak banget. Jadi kita ada kesempatan untuk lihat lokomotifnya. Ini dia interiornya, kereta 106 tempat duduk. Kereta murah meriah, langganan warga jalur kantong. Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Jombang, Surabaya, Malang, Lawang, Malang, Kepanjen. Aku berada di kereta ekonomi 1 nomor 2B kalau nggak salah. Di sebelah sini. Berangkat tepat jam 4.20, nggak ada yang lari-lari, nggak ada yang ngejar kereta. Oke, kita tutup. Berangkatnya pas jam belum waktu subuh teman-teman. Di sini subuhnya kalau nggak salah 4.24, 4 menit lagi. Ini kereta api komuter line Penataran berjalan di lintas antara Blitar dan stasiun Rejotangan. Aku masih agak aneh ya semenjak kereta api ini dipegang oleh komuter line. Nama yang di sini namanya Rapido. Sekarang namanya penamaannya jadi Penataran karena ngikutin kayak putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu. Ngomongin kereta api komuter Penataran ini ya. Jadi kereta api ini tuh bener-bener murah banget tarifnya. Dari Blitar sampai menuju ke Surabaya itu cuma 15.000. Kalau aku dari Blitar ke Kertosono itu cuma 12.000. Tarifnya sama kayak di Malang. Blitar Malang juga 12.000. Dan tarif ini tuh nggak naik sejak 11 tahun silam. Terakhir naik itu tahun 2015. Bahkan di tahun 2015 ke bawah tarifnya itu cuma 5.500 dari Blitar menuju ke Surabaya dengan jarak kurang lebih 180 km. Cuma 5.000-an cuy. Dan dari Blitar ke Malang cuma 4.000-an. Dan untuk perjalanan kali ini KA 421 kereta subuh menuju ke arah barat, enaknya itu kalau setelah dari Blitar masih sepi banget. Tapi nanti kalau pas lepas Kediri atau Kertosono pasti udah rame banget teman-teman. Satu hal yang unik dari kereta api Penataran pagi ini yang ke arah barat, Blitar ke Tulungagung itu yang biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menitan, kali ini agak panjang. Kita nanti akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam karena kita berlawanan atau melawan arus kedatangan kereta-kereta gede yang dari arah Jakarta maupun Bandung dengan tujuan ke Malang. Kayak habis ini di Rejotangan kita akan bersilang dengan kereta api Majapahit, lalu maju 1 petak di Gunung kita akan bersilang juga dengan kereta api Malambar dari Bandung, dan di Sumber Gempol kita akan bersilang dengan kereta api Gajayana teman-teman. Jadi ini namanya kereta murah, kereta ekonomi kelas bawah, ya harus ngalah.
Tapi itu ya asiknya teman-teman, aku bisa naik kereta ini. Kangen banget, aku udah lama gak naik kereta ini. Saat ini jam 4.34. Tadi kita masuk tepat di stasiun Rejotangan dan di sini berhenti kalau sesuai jadwal itu kurang lebih sekitar 8 menit untuk nungguin kereta api Majapahit dari arah barat sana. Sebetulnya tadi aku mau sholat karena waktunya 8 menit, cuman aku lihat musolanya lagi proses renovasi di sana. Wes, kita nanti akan sholatnya mungkin di stasiun Sumber Gempol aja mungkin ya, karena waktu tunggunya lebih lama, 11 menit. Kalau yang di Ngunut cuma 6 menit nunggu kereta api Malabarnya. Kita sekarang balik lagi ke kereta 1. Sepi. Tutup lagi cuy. 4.42 tepat berangkat dari Rejotangan. Lah, orang di sini tadi ternyata turun di Rejotangan, jadi cuma naik Blitar ke Rejotangan doang. 4.54 kereta api Penataran masuk di stasiun Ngunut. Ini ngomong-ngomong batas berhenti lokomotifnya jauh banget ya. Itu batas berhentinya, stasiunnya di sono. Perasaan tadi pas di stasiun Rejotangan nggak sejauh ini deh. Nah, tadi telat 3 menitan dan sekarang kita lagi nunggu kereta api Malabar dari Bandung tujuan ke Malang. Kita berangkat dari Ngunut, telat kurang lebih 2 menit. Habis ini kita geser ke agak tengah ya, biar langsung pas di musolanya stasiun Sumber Gempol. Karena telat 2 menit otomatis waktu tunggunya, kalau misalkan kita nggak ngejar kantong waktu, jadi dari 11 dikurangi 2 jadi tinggal 9 menit. 5.10 kita sampai di stasiun Sumber Gempol. Berangkat lagi 5.18, ada waktu kurang lebih 8 menit kita di sini. Kita coba cari musola yo, ada nggak? Sini musolanya di mana yo? Biasanya deket sama toilet sih. Udurin nanti masih dur kono. Oke, ternyata keluar stasiun teman-teman. Katanya aman. Masih berapa menit lagi nih? Ya 7 menit lagi aman. Masih bisa subuhan. Oh, pergi ya? Udune? Nih. Ah, bener, musolanya di luar stasiun. Coba ya. Di lantai atas lagi. Bisa hunting kereta dari sini cuy. Kayak rumahnya orang deh. Nah, di sini. Gelap banget tapi. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai sholat subuh. 3 menit lagi keretanya berangkat. Ini kayaknya udah ditutup deh palangnya, karena kereta api Gajayana mau berangkat, mau lewat teman. Saatnya kita kembali lagi masuk ke stasiun Sumber Gempol.
Lampunya udah kelihatan tuh kereta api Gajayananya. Lima 20 kita berangkat, masih telat 2 menit. Sekarang kita udah memasuki emplasemen stasiun Tulungagung, harusnya 5.25 masuk sini. Masih terlambat 2 menit teman-teman. Wah, yang naik dari sini lumayan banyak karena stasiun Tulungagung ini merupakan stasiun besar ya, paling besar di Kabupaten Tulungagung, dan kayaknya dulu sempat jadi stasiun paling besar di ujung Daop 7. Sekarang Daop 7 kan ditarik ke Blitar, jadi yang ujung jadinya nggak Tulungagung lagi, melainkan Blitar. Di sini kereta api Penataran cuman berhenti 3 menit aja dan harusnya sekarang udah berangkat. Mungkin 1 menit lagi dia akan berangkat. Kita udah sampai di Kertosono 6.45 awal, 1 menit. Untungnya aku kebangun teman-teman. Ya, kita langsung aja turun, ganti kereta menuju ke Solo. Inilah suasana pagi di stasiun Kertosono. Untuk peron atau jalur sebelah ketutupan kereta parcel. Itu posisi lokomotifnya lagi dipindah dari ujung depan. Nanti keretanya atau lokomotifnya akan dipindah ke ujung belakang sana, karena kereta ini akan lanjut menuju ke arah Surabaya. Ini gimana ya caranya untuk menuju ke sebelah? Oh, dibuka teman-teman. Saya belum berangkat kan? Oh belum. Takutnya ke bawah gitu nanti. Nah, kita akhirnya bisa lepas dari kereta parcel ini. Ini kereta apa ya Ki ya? Apa parcel ya? Oh, Penataran juga mungkin. Dua 203 98 15 sih 203 27 kayaknya. Tumben dia ganti lokomotifnya di jalur 1. Biasanya kan di jalur sebelah. Oh, isi ini soalnya bongkaran parcel. Karena kita ganti dari kereta ekonomi ke kereta jarak jauh, lebih baik kita keluar. Masih ada waktu 22 menit. Nah, di sini biasanya kereta api Penataran, kereta api Doho gitu ada waktu kurang lebih 20 menit juga untuk proses pindah lokomotif dari ujung depan ke ujung belakang. Biasanya dimanfaatkan untuk beli jajan. Di sebelah sini banyak banget yang jualan kayak roti terus ada nasi padang, terus nasi warung nasi gitu, banyak banget sampai antri-antri gini. Oh iya bener, komuter lain Doho yang tujuan ke Blitar berarti ini. Sebetulnya kalau misalkan kita ada waktu kurang lebih 30 menit aja, kita bisa jalan ke depan, karena di depan sana atau perempatan setelah stasiun
keluar stasiun gitu ada warung pecel yang 24 jam dan itu enak banget, lauknya lengkap. Cuman kalau aku kesana takutnya nanti pas baliknya keburu-buru, jadi yo mendingan aku nunggu di sini, nggak usah sarapan atau cari teh anget atau apa gitu di sini. Ini adalah stasiun Kertosono, stasiun besar secara administratif. Dia masuk di Kabupaten Nganjuk, daerah operasinya daerah operasi 7, dan ini merupakan stasiun yang cukup penting karena ini adalah percabangan dari arah sana belok ke kanan ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, jalur yang kita lalui, dan yang lurus itu adalah jalur yang sangat ramai, jalur menuju ke arah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya pastinya. Di sebelah sini ada warung Bulita, warung nasi tumpang pecel dan rawon. Sebelah sana ada yang jualan pentol dan ada yang jualan makanan pagi hari gitulah teman-teman. Dan misalkan kalau kalian turun di sini, kalau misalkan mau ngojek atau Grab itu harus jalan kurang lebih sekitar 100 meter ke perempatan depan sana. Karena di sini kawasannya pangkalan ojek. Cukup bersyukur sih tadi aku nggak kebablasan, soalnya kereta ini yang aku naiki tadi itu berangkat lagi 7.15, sedangkan kereta yang akan membawa aku menuju ke Solo itu 7.12. Jadi kereta aku berangkat, yang ke arah Solo berangkat, baru kereta komuter lain Penataran berangkat. Misalkan aku ketiduran nggak bangun gitu sampai kereta yang berangkat lagi, yo bisa kebawa sampai Jombang sampai Surabaya teman-teman. Kita coba lihat kereta yang aku naiki, kereta api 161 Bangunkarta 7.12, tujuan akhirnya Pasar Senen, jalur 1 on time, alhamdulillah. 3 menit lagi kereta yang di situ berangkat sih teman-teman. Kita masuk lagi, boarding lagi. Kereta parselnya berangkat duluan teman-teman. Kayaknya tuh yang tujuan ke arah Blitar deh, lewat jalur kantong dengan tujuan akhirnya stasiun Malang. Setelah itu berangkat, kereta ini berarti harus nunggu kurang lebih sekitar 10 menitan sampai kereta api yang depan itu termasuk di stasiun depannya, yaitu stasiun Purwo Asri. Kereta ini telat nih bosnya. Biar gak ngantuk kita beli kopi Gude ini, harganya 8.000 di kantin sebelah sini, dan kita kayaknya nyepot kereta ini dari sana deh, kayaknya enak. Kereta paling pagi dari stasiun Kertosono menuju ke arah Solo ini sebetulnya bukan Bangunkarta ya. Ada sih, yaitu kereta api Pasundan dari Surabaya, berangkatnya habis subuh pas jam 5 lebih dikit lah. Sampai sini jam 6.20. Sayangnya kereta yang dari Blitar itu nggak bisa ngejar teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, kereta ini kan masuknya 6.46, sedangkan 6.20 keretanya Pasundan udah berangkat. Makanya kita kejarnya di kereta yang kedua, yaitu kereta api Bangunkarta. Dan buat teman-teman yang tanya kenapa nggak nyoba atau ngejar flight-nya ke Solo itu pakai kereta api Malabar yang jam 7.22 berangkat dari Blitar. Sebetulnya bisa, cuman sangat-sangat mepet karena jarak aku turun di stasiun sama keberangkatan pesawat itu selisihnya 1 jam. Dan teman-teman ingat, dari stasiun Solo Balapan menuju ke Bandara Adi Sumarmo itu mungkin paling cepat 30 atau 20 menit. Dan itu belum check-in, belum boarding, belum scan barang dan sebagainya. Makanya yang paling aman adalah kereta api Bangunkarta ini, walaupun harus subuh-subuh berangkat dari Blitar. Hati-hati di Jawa 1 dari arah timur
akan segera masuk kereta api Bangunkarta. Oke, kereta api Bangunkarta persiapan masuk. Kita geser ke jalur 1 teman-teman. Dengan tujuan stasiun Madiun, Sragen, Solo Balapan, Klaten, Lomboyan, Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk susunan rangkaian kereta api Bangunkarta yang pertama eksekutif dan aku dapat ekonomi 4. Jadi sekitaran belakang sinilah dapatnya. Lah, ini untuk yang kereta Dohona tadi berarti atau penataran yang membawaku ke Blitar. Lah ini berarti kereta yang tadi membawaku dari Blitar ke sini bawa kereta luar dinas 2 nih, eksekutif sama kereta makan pembangkit 3. Nah ini Bangunkartanya datang teman-teman. Ini dia teman-teman, kereta api Bangunkarta, kereta yang cukup legend karena udah mulai jalan sejak tahun 1985 silam dengan nama awal KA Tebu Ireng dan melayani kelas ekonomi saja. Kereta ini memiliki relasi sesuai dengan namanya Bangunkarta, Jombang, Madiun, Jakarta via Yogyakarta, Purwokerto, dan Cirebon. Pada tahun 2001 silam, kereta api Bangunkarta ini sempat mendapatkan upgrade layanan menjadi kelas eksekutif dan bisnis dengan perubahan jalur menjadi via utara atau lewat Semarang Tawang. Sempat menjadi kereta full eksekutif di tahun 2009 setelah mendapatkan hibah rangkaian X dari kereta api Gajayana yang kala itu dapat rangkaian kaca pesawat dari Inka. Sempat diperpanjang rutenya hingga ke Surabaya Gubeng hingga akhirnya kereta api Bangunkarta ini kembali memulai perjalanannya dari tempat asalnya yaitu dari Jombang dan titik akhirnya di stasiun Pasar Senen. Satu hal yang unik, Bangunkarta ini memiliki pola operasional yang beririsan dengan kereta api Singasari. Jadi pas di Pasar Senen bisa saling tukar-menukar rangkaian yang mana per bulan April 2026 kemarin resmi ganti rangkaian di eksekutif dan ekonomi New Generation Stainless Steel. 7.12 kita berangkat dari stasiun Kertosono. On time cuy, alhamdulillah. Sekarang udah berada di dalam kereta api ekonomi Bangunkarta dalam perjalanan dari Kertosono menuju ke stasiun Solo Balapan. Estimasi kita nyampe kurang lebih sekitar jam 9.50 sekian, nggak sampai jam 10. Dan satu hal yang aku agak kaget sebetulnya, aku nggak inget kalau kereta Bangunkarta ini udah ganti rangkaian menjadi eksekutif yang New Generation dan ekonomi New Generation. Ini sih ekonomi rasa eksekutif ya, dan rangkaiannya ternyata itu tuker-tukeran sama kereta api Singasari yang rumahnya di Blitar. Aku malah sekarang itu malah apa yo, kalau boleh jujur gak ngikutin dunia kereta, makanya aku coba ngonten kereta lagi teman-teman, kangen banget rasanya. Dan untuk tiketnya dari Kertosono menuju ke Solo Balapan itu 235.000 untuk kereta kelas ekonomi ini. Karena aku alumni UGM, alhamdulillahnya masih ada program diskon reduksi alumni itu 10%. Jadi kemarin bayarnya tinggal Rp212.000 aja. Dan bener-bener beda loh, walaupun sama-sama kelas ekonomi ya, dari Blitar menuju ke Kertosono kan ekonomi. Ini juga kelas ekonomi. Cuman rasanya kayak bagaikan langit dan bumi. Ini karena emang terlalu banyak kelas ekonominya KAI ini. Ada 7 tuh 8, ekonomi kerakyatan, ekonomi premium, ekonomi new generation, ekonomi 80 tempat duduk, 106 tempat duduk. Tapi satu hal yang patut kita apresiasi dengan KAI, teman-teman ingat gak beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman dari Railfairs, dari orang-orang pengguna dan aku juga sering memberikan masukan, ya gak tahu itu nyampe apa enggak, tapi buktinya sekarang udah tersedia. Jadi
saking banyaknya model kereta ekonomi di KAI, itu kadang orang bingung, ini aku milih ekonomi ini dapatnya ekonomi yang mana ya? Ekonomi yang kakinya dempetan, dengkulnya dempetan, atau yang kayak gini. Sekarang udah ada fitur lihat interior ya, walaupun belum semuanya ada, masih proses bertahap gitu. Termasuk kereta api Bangunkarta ini aku tadi ngecek interiornya belum muncul, tapi kalau di beberapa kereta lain udah ada sih teman-teman. Itu yang patut kita apresiasi. Mantap. Dari segi fasilitas untuk kereta ekonomi stainless steel new generation ini udah kayak kereta eksekutif teman-teman. Kita lihat mulai dari depan mungkin 90% mirip sih. Di sebelah kiri ada layar untuk hiburan, sebelah kanan ini merupakan layar untuk informasi, mulai dari informasi kereta berapa, kondekturnya, stasiun saat ini, lalu stasiun-stasiun berikutnya akan berhenti di jam berapa, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu di atas ada display information, estimasi kita akan tiba di stasiun Nganjuk, kita jam berapa, terus sebentar lagi di Nganjuk, ada toiletnya, terus kita di ekonomi 4, dan ada yang hilang nih. Nah, nggak tahu kenapa kok yang kecepatan dihapus, padahal menurutku informasi yang ya penting nggak penting, cuman kalau ada tuh lebih enak gitu loh dilihat ya. Sekarang kita lagi dari kecepatan berapa gitu ya, sama kayak suhu gini sih. Nah, kalau aku amati kecepatan itu di display itu hilang sejak kemarin ada tragedi di Bekasi Timur. Jadi kereta yang Argo Anggrek nomor KRL setelah kejadian itu kayaknya langsung dihapus deh untuk kecepatannya. Nggak tahu sih, mungkin KAI yang lebih paham. Tapi menyayangkan sih kenapa dihapus. Waktu itu kan ada fasilitasnya. Lalu di sebelah atas ini ada TV juga, layar sama dengan yang di sebelah kiri. Untuk ngecas ini lengkap banget, colokan yang biasa atau colokannya misalkan ada warga mancanegara yang naik kereta ini bisa pakai colokan ini. Untuk jarak antar kursinya juga lumayan longgar, bisa selonjoran teman-teman. Kursinya ini menurutku lebih enak daripada kereta eksekutif. Eksekutifnya malah nggak enak kursinya. Dia menang lega aja kan, cuma 50 seat, ini 80 seat. Cuman posisi lekukannya malah enak yang kereta kelas ekonomi ini teman-teman. Aneh emang. Ini sekarang kita lagi berhenti di stasiun Nganjuk jam 7.29. 7.34 kita berangkat dari stasiun Nganjuk, daerah operasi 7 Madiun. Ya mungkin sekitar 40 menit lagi kita akan sampai di stasiun Madiun. Saat ini kereta lagi berhenti di stasiun Caruban. Dan aku akan nunjukin ke kalian, ini ada website yang menurutku sangat membantu sih. Jadi ini adalah 168 Railway. Aku baru tahu ini tuh kurang lebih sekitar ya 4 atau 5 bulan terakhir. Pas aku malam-malam gabut tuh aku suka liatin kayak gini teman-teman. Ini merupakan peta kereta, lokasi kereta yang dibilang real time ya enggak, karena dia tuh basisnya dari GAPK. Bisa kita lihat nih, sekarang kereta api Bangunkarta kalau berdasarkan jadwal yang tertulis di GAPK itu dia berhenti di stasiun Caruban pada jam 08.00. Kalau warna merah ini berarti berdasarkan GAPK. Tapi di sini tuh unik teman-teman. Kalau misalkan ada yang membernya 168 ini yang naik kereta, nah contohnya kayak gini, dia bisa klik live location, jadi ini pasti akurat posisi kereta api Sancaka 81B, kecepatannya 80 km per jam. Kita bisa mantau gitu, mau misalkan mau hunting atau mau nyepot kereta atau mau lihat posisi keretanya telat atau enggak, itu bisa. Jadi hal yang kayak gini itu menurutku harusnya yang menyediakan KAI-nya sih teman-teman, karena kan dia punya data yang lebih real time. Dan kemarin pas aku di Thailand, KAI-nya Thailand, SRT, State Railway of Thailand, dia itu juga punya website yang
menginformasikan keterlambatan kereta, posisi kereta, keretanya on time atau enggak, atau ada gangguan lintas atau enggak gitu. Itu ada, tapi di KAI nggak ada. Dan ada di Indonesia ini malah dari Relven. Loh, ada info lintas, keterlambatan, servis, gangguan wesel stasiun Cikarang, keterlambatan KA 76 Mataram, gangguan lokomotif. Ini malah dari Relven cuy, sangar loh. Kita naik kereta api Bangunkarta. Kita udah berangkat nih, posisinya udah jalan. Nah kalau udah jalan, dia ini by AI, jadi memprediksi lokasinya. Jadi lepas dari Caruban jam segini gitu, dia posisinya udah sampai sini. Dan kita bisa lihat detail dari kereta ini teman-teman. Ini loh. Nah, nomor KA 161, posisi sedang berjalan, relasi Jombang Pasar Senen, naik stasiun Babadan, estimasinya ada di sini. Datang jam berapa, berangkat jam berapa, ini sesuai dengan GPK. Nanti kita di Gendeng akan bersilang dengan KA 577. Kita akan nyampe dan balapan 951 kita nanti. Geser lagi, tujuan akhirnya di stasiun Pasar Senen 1833. Benar-benar lengkap sih ini. Detailnya apa nih? Oh ini rute, total stasiun 110, progresnya 9 dari 110 stasiun. Overnight tidak, lapor sensus. Oh berarti kita harus isi nomor telepon dulu teman-teman. Jadi bisa lapor sensus juga. Misalnya kita naik kereta ini, lokomotifnya cc berapa gitu. Kita coba cari kereta apa yo, jam segini. Coba Argo Semeru KA 6. Oh, jalan cuy simulasinya. Sensus Sarana ada yang lihat. Lokomotifnya hari ini cc 206 13 19. Sewangar. Kalau misalkan nggak benar atau ini ngawur atau perlu dikoreksi, tinggal edit aja. Sangar banget ini. Totalnya baru 22 stasiun dari 123 stasiun. Tujuan akhir Surabaya Gubeng. Dan ini banyak banget loh. Ada yang apa gitu? Ada yang bus, ada yang KLB, komuter line, livery spesial, livery iki. Sangar banget cuy. Dinasan, ini yang dinasan lokomotif. Bisa kita lihat, misalkan kalian suka lokomotif favorit kalian, bisa cek di sini, cari lagi dinas kereta apa gitu. Dan ini swadaya Relven teman-teman. Awalnya tuh tak kira malah 168 bis loh. Juga baru tahu akhir-akhir ini kok. Oke, itu aja sih. Kita balik lagi ke trip report. Tapi sambil liatin ginian seneng juga ya. Nah, ini ada yang naik KA Cakrabuana. Ada yang naik KA Cakrabuana, left GPS, RF Klaten namanya. Nggak tahu siapa. (8.14) kita udah sampai di stasiun Madiun. Kita lihat di estimasinya. Kalau di estimasi sesuai GPK, dia belum berhenti teman-teman. Berarti kereta yang aku naiki ini awal. Coba yuk kita cek jadwalnya. Berhenti di stasiun Madiun 8.16. Oh ya, awal 1 menit. Wah, asli. Naik kereta sambil ngecek-ngecek kayak gini tuh rasanya seneng banget gitu loh. Apalagi kalau weekend, hari Minggu atau hari Sabtu gitu, yang live naik kereta tuh lebih banyak teman-teman. Bisa sampai puluhan gitu. Seneng banget lihat tuh. Ini ada kereta lewat apa ya Gio? Oh, kereta api Singasari cuy. Iya, ini kereta api Singasari. Yang rangkaiannya tuker-tukeran. Kita udah berangkat dari stasiun Madiun jam 8.23.
beli makanan tapi kok masih nanggung ya. Ini ada lori inspeksi yang basicnya mobil. Lah itu kenapa ya kok ditutupin terpal tuh? Mosok laka. Punya anak sendiri mosok laka. Tapi beberapa waktu yang lalu ada loh yang orang iseng naruh batu di rel banyak itu sampai menyebabkan lorinya ini tuh keluar dari rel. Tapi kan AI, ternyata beneran teman-teman. Wah ngawur. Ini sekarang kita lagi ada di stasiun Magetan. Kalau yang lama tuh namanya stasiun Paron dulu. 8.34 kita berangkat dari stasiun Magetan. Stasiun di Daop 7 ke arah barat. Kertosono ke arah barat sih terutama. Modelnya bentuknya sama-sama kayak gini semua ya rata-rata. Satu desain mungkin. Nggak kerasa sekarang kita udah masuk Solo dan sekarang kita ngelewatin stasiun Solo Jebres. Ini adalah satu dari 3 stasiun besar yang ada di wilayah kota Solo, yang mana stasiun ini tuh tempat untuk naiknya kereta dengan tujuan jalur lintas utara. Jadi dari sini kereta ini bisa nyabang ke arah Gundi, Semarang, Tawang. Nah tapi karena kereta ini tuh sampai ke Jogja via selatan, jadi kita lurus dan berhentinya di stasiun Solo Balapan teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bisa dibuka nggak ya? Nah, cocok. Akhirnya kita sampai juga di stasiun Solo Balapan. Keretanya on time banget dan ini sesuai dengan prediksiku dan sesuai dengan planku. Habis ini aku akan lanjut naik pesawat menuju ke Jakarta dari bandara di Sumarmo yang jaraknya dari sini ke sana sekitar 30 menit, dan aku harus cepet-cepet karena ini udah kurang dari 2 jam keberangkatan pesawat. Mungkin udah gate check-in-nya udah open dan harus segera cari Grab teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya yang aku akan naik pesawat Citylink dari Bandara Adi Sumarmo menuju ke Jakarta. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.